evaluasi kesesuaian lahan, ya, evaluasi lahan. Nah, banyak hal yang diamati oleh Safri dan banyak kesimpulan-kesimpulan yang penting. Saya kira itu pendahuluan saya. Nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin juga saran untuk supaya Safri siap untuk menghadapi ujian nanti. Selanjutnya saya persilahkan pada Safri untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Silahkan Safri. Baik, terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Bambang Hirnianto selaku pembimbing utama. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya. Jadi sebelumnya yang saya perlu mungkin bicarakan, penelitian ini merupakan penelitian dari proyek program studi ilmu tanah yang bekerja sama dengan perusahaan daerah perkebunan Bandongan Kabupaten Situbondo. Jadi saya dan ada tim-tim lain hanya memanfaatkan data dan bekerja di dalam dan berkecimpung di dalam proyek tersebut. Jadi ini hanya salah satu data yang saya bisa manfaatkan. Judul saya terkait evaluasi kesusunan lahan dan rekomendasi penggunaan lahan komoditas pertanian di PD Bandongan Kabupaten Situbondo. Jadi, yang pertama terkait pendahuluan. Di perusahaan daerah perkebunan Bandongan itu milik pemerintah Kabupaten Situbondo, terletak di Desa Waringin Anom, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, mengelola usaha di bidang komoditas perkebunan tebu dan kelapa dengan luasan 303,3 hektar. Terus kemudian ada salah satu hasil rapat Komisi 2 yang saya kutip di salah satu berita, menurut Ketua Komisi 2 Husdin Naryanto tahun 2021. Jadi pemerintahan Kabupaten Situbondo ini juga menginisiasi perubahan PDB Bandongan menjadi perusahaan umum daerah Bandongan. Jadi bertujuan untuk memberikan peluang usaha yang beraneka ragam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Cuman fokus saya di sini hanya komoditas pertanian. Kemudian terkait potensi sumber daya lahan, pemanfaatan lahan pada suatu wilayah itu apabila tidak sesuai dengan potensinya berakibat dampaknya timbulnya lahan kritis sehingga terjadi degradasi lahan yang berakibat penurunan produktivitas. Jadi perencanaan penggunaan lahan itu sendiri, perencanaan penggunaan komoditas pertanian di suatu wilayah itu dapat dilakukan dengan cara melakukan evaluasi kesesuaian lahan dalam menduga tingkat kesesuaian lahan untuk berbagai alternatif penggunaan lahan, baik untuk pertanian maupun non-pertanian. Dengan terkait evaluasi sumber daya lahan, pada prinsipnya merupakan proses untuk menduga potensi sumber daya lahan untuk berbagai penggunaannya. Perencanaan penggunaan lahan itu sendiri digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan di mana sumber daya lingkungan ditempatkan pada penggunaan yang paling menguntungkan dan pada waktu bersamaan tetap melakukan usaha-usaha konservasi. Jadi rumusan masalah yang pertama, bagaimana kelas kesesuaian lahan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan di PDB Bandongan. Yang kedua, bagaimana arahan penggunaan lahan yang direkomendasikan beserta faktor pembatasnya di PDB Bandongan. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi pengelolaan lahan di PDB Bandongan berdasarkan arahan penggunaan lahan. Kemudian manfaat penelitian yang pertama memberikan informasi kelas kesesuaian lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan beserta faktor pembatasnya di PDB Bandongan. Yang kedua sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan lahan dan pengambilan keputusan terkait tata guna lahan komoditas pertanian di PDB Bandongan. Kemudian bab 3 metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama penelitian dan pengambilan contoh tanah dilakukan di lahan
Perkebunan Barongan Desa Wringin Anom, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini berlangsung mulai dari bulan Maret 2021 sampai bulan Mei 2021. Analisis unsur fisik kimia contoh tanah dilakukan di Laboratorium Fisik Tanah dan Laboratorium Kesuburan Tanah Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember. Ini merupakan peta Kabupaten Situbondo, di mana perbedaan warna tersebut atas dasar perbedaan desa. Jadi perbedaan-perbedaan warna ini merupakan batas-batas desa di wilayah Kabupaten Situbondo, dan yang warna merah ini merupakan tempat lokasi penelitian saya atau tempat lokasi perusahaan daerah perkebunan Bandongan. Kemudian bahan dan alat, yang pertama sampel tanah pada kedalaman 0-20 cm yang diambil pada tiap titik pengambilan sampel yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, peta jenis tanah 1/50.000 dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian. Terus ada citra satelit Google Earth tahun 2020 dan peta ketinggian tempat. Dan untuk alat itu sendiri, yang pertama berupa bor, ring sampel, dan plastik klip. Terus alat untuk menentukan titik pengambilan sampel menggunakan GPS, alat menentukan ketinggian tempat menggunakan altimeter atau GPS, kemudian menggunakan apni level untuk mengukur kelerengan. Kemudian analisis fisik tanah, satu set alat pipet tekstur dan lain-lain. Kemudian alat untuk analisis kimia tanah, pH meter, AAS, kolorimeter, unit destilasi, dan alat lain-lain. Kemudian terakhir alat untuk menyusun peta arah penggunaan lahan menggunakan komputer dengan program ArcGIS versi 10.4. Di tahapan selanjutnya menentukan satuan peta lahan. Penentuan satuan pemetaan lahan ini dilakukan dengan membuat satu peta lahan yang diperoleh melalui proses tumpang susun atau overlay antara peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, dan peta ketinggian tempat. Jadi hasil dari overlay diperoleh 16 SPL yang sudah dicantumkan dalam tabel ini. Sudah ada luas masing-masing setiap SPL beserta persentasenya. Kemudian yang kedua terkait penentuan titik pengambilan sampel tanah. Ini diambil tanah terusik dan tanah utuh. Penentuan titik sampel contoh tanah ini dilakukan dengan metode acak sederhana atau simple random sampling secara representatif yang dapat mewakili. Kemudian pengambilan contoh tanah dilakukan untuk mendapatkan contoh tanah terusik dan tanah utuh. Pengambilan contoh tanah dilakukan di 34 lokasi dari 16 satuan peta lahan yang didapat. Pengambilan contoh tanah terusik dengan menggunakan bor tanah, pengambilan contoh tanah utuh menggunakan ring sampel, dan selanjutnya dianalisis di laboratorium. Kemudian yang D terkait analisis contoh tanah, persiapan contoh tanah, tanah terusik dikering anginkan, kemudian ditumbuk, diayak menggunakan ayakan berdiameter lubang 2 mm. Dan analisis contoh tanah, jadi di laboratorium fisik dan kesuburan berupa yang pertama, tekstur tanah menggunakan pipet, BV menggunakan ring, sampel, pH tanah menggunakan pH meter, salinitas menggunakan EC meter, KTK menggunakan ekstraksi NH4OAC pH 7, basa-basa menggunakan ammonium asetat, sama yang total menggunakan metode kejedal, B2A5 menggunakan pirosin atau PP, organik menggunakan metode Kurmis. Kemudian analisis data sekunder, pengambilan biopsi lahan, yang pertama koordinat lokasi itu sendiri, yang kedua ketinggian tempat, yang ketiga kemiringan lahan, keempat drainase, kelima curah hujan. Dan analisis data berdasarkan kedatangan dari hasil pengamatan di lapangan maupun di laboratorium, kemudian dilakukan penentuan kelas kesesuaian lahan dengan teknis penyesuaian atau matching antara karakteristik tanah dan kualitas lahan dengan kriteria kesesuaian lahan berdasarkan petunjuk teknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian. Kemudian tahapan dalam penelitian itu sendiri ada tahapan persiapan. Yang pertama, survei pendahuluan di lokasi yang akan diteliti. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Yang ketiga, penentuan daerah pengambilan contoh tanah dari hasil overlapping 3 peta dasar. Dan yang keempat, pengumpulan data sekunder berupa data curah hujan dan temperatur. Tahap pelaksanaan di lapang. Yang pertama, pengambilan contoh tanah. Yang kedua, mengamati kondisi biofisik daerah yang diambil contoh tanahnya. Yang ketiga, melakukan pengukuran kelerengan dan ketinggian tempat.
Kemudian yang terakhir, tahap penyelesaian. Yang pertama, pengukuran sifat fisik dan kimia dari contoh tanah, menganalisis data sifat fisik dan kimia tanah dengan cara deskriptif kuantitatif. Kemudian dilakukan clustering atau pengumpulan data. Yang keempat, penentuan nilai karakteristik tanah dan analis statistik. Yang ke penentuan kesesuaian lahan dengan teknik penyesuaian. Kemudian menyusun peta arahan penggunaan lahan untuk masing-masing klaster, dan yang terakhir menyusun rekomendasi pengelolaan lahan berdasarkan arahan penggunaan lahan itu sendiri. Ini merupakan peta satuan lahan di PDB Bandungan. Sudah terbentuk 16 SPL, di mana di situ juga tertera titik-titik merah yang menyatakan bahwa ini sampling yang akan saya ambil, yang sudah saya ambil. Kemudian ini terkait diagram alir penelitian, ada analis overlay dari peta penggunaan jenis tanah ketinggian tempat, kemudian jadilah SPL, kemudian dari SPL ditentukan lokasi pengambilan sampel tanahnya berdasarkan tingkat atau skala surveinya, kemudian langsung ke lapang. Setelah ke lapang ada analisis contoh tanah, ada 8 parameter sifat kimia dan biofisik lahan beserta pengambilan data sekunder, data curah hujan, kemudian hasil analisis dilakukan clustering. Kemudian dari clustering ditentukan karakteristik tanah dan analis statistik berupa ANOVA dan uji Duncan. Hasil dari penentuan karakteristik dan analis statistik ini kemudian akan menjadi nilai penentuan kualitas dan karakteristik lahan yang akan dimatchingkan dengan petunjuk teknis evaluasi kesesuaian lahan. Jadi penghargaan kelas kesesuaian lahan, tanaman pangan horti, dan perkebunan di masing-masing klaster. Kemudian output dari itu akan menjadi peta arahan penggunaan lahan dan rekomendasi pengelolaan lahan. Kemudian terkait hasil, jadi di sini potensi dan karakter yang 4.1 potensi karakteristik lahan daerah penelitian. Jadi penelitian saya ini bersifat eksploratif, data apapun yang di lapang saya usahakan untuk saya masukkan agar nanti bisa digunakan lebih lanjut. Jadi data yang sekiranya menguntungkan bagi pertanian, saya semua akan masukkan di potensi dan karakteristik lahan daerah penelitian. Yang pertama terkait curah hujan. Jadi jumlah curah hujan Kecamatan Asebagus ini ketika diteliti data sekundernya mulai tahun 2010 sampai 2019 sebesar 789 mm. Tipe iklim sendiri kalau dianalisis menggunakan Smith Ferguson, lokasi penelitian termasuk ke tipe iklim F kering. Sedangkan kalau menggunakan old domain, lokasi penelitian mempunyai zona agroklimat E4, di mana daerah ini hanya ditanami 1 kali palawija dalam 1 tahun. Kemudian terkait topografi itu sendiri, jadi hasil dari topografi ini diproses dengan cara pengambilan titik poin menggunakan GPS secara manual, kemudian dibantu dengan Google Earth diperoleh perkiraan 8.000 sampai 10.000 titik untuk membangun peta topografi ini. Jadi peta topografi ini juga bermanfaat untuk perencanaan rekayasa, digunakan sebagai saluran irigasi, jadi penentuan saluran irigasi, penentuan rute, kemudian besar volume galian atau timbunan, penentuan batas genangan pada lahan, dan arah drainase. Jadi berguna untuk pembangunan secara infrastruktur. Kemudian terkait irigasi. Jadi di sana juga ada artesis, di mana di lahan 303 hektar itu ada 5 sumber air artesis yang digunakan untuk sumber air irigasi. Untuk nomor 1 berada di peta 25 itu ada 1,1 liter per second. Jadi, kemudian peta nomor 2 di peta 27 debit airnya 4 liter per second. Kemudian peta 18 1,1 juga liter per second, kemudian peta 14 4, kemudian peta 14B itu 3,7 liter per second. Kemudian ini terkait daya hantar listrik, air irigasi atau kualitas air irigasi itu sendiri. Ini semua dari air artesis
berada di kondisi agak baik. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian dengan catatan bisa mempertahankan DHL ini berada di 1, sampai 2. Jadi tidak melebihi dari itu agar bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian, untuk pengairan pertanian. Kemudian terkait kemasaman air irigasi itu sendiri, di peta 25 netral, kemudian di peta 27 agak alkalis, peta 18 netral, 14 netral, 14B agak alkalis. Jadi dari air ini juga bermanfaat untuk menginformasikan apakah bisa digunakan untuk pengairan tanaman dan sebagainya. Setelah itu saya melakukan pengelompokan atau klaster data. Jadi dari pengelompokan ini dari 16 SPL kemudian dikelompokkan bertujuan untuk mempermudah rekomendasi. Jadi sangat berguna untuk meringkas data dan dengan cara mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu di antara objek-objek yang akan diteliti. Jadi dari 16 SPL ini kita akan mengklaster, terdapat 5 klaster menggunakan analisis hierarchical process. Kemudian di samping kanan ini juga ada peta klaster. Jadi dari hasil AHP kemudian dipetakan wilayah mana saja atau delineasinya berdasarkan delineasi persebaran menurut klaster yang sudah dibentuk. Jadi untuk menjawab apakah klaster 5 itu cukup mewakili atau bisa mewakili, saya menggunakan uji ANOVA ini untuk mendukung bahwasanya setiap klaster itu berbeda. Jadi untuk menyatakan, karena nilai distance saja, nilai jarak itu belum bisa mewakilkan apakah keragaman di suatu klaster, antar klaster itu bisa berbeda karakteristiknya. Jadi saya uji menggunakan ANOVA, kemudian diuji lanjut menggunakan Duncan. Dari kedalaman itu sendiri, bahwasanya di setiap klaster notasinya berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwasanya di setiap klaster memiliki kedalaman yang berbeda secara nyata di masing-masing klaster. Kemudian ada fraksi pasir, debu, dan clay. Jadi dari parameter fisik itu sendiri, ketika dianalisis ANOVA, semua signifikan atau berbeda nyata. Kemudian ini terkait analisis kimia, menggunakan data kimia yang di ANOVA, itu hanya satu yang tidak berbeda nyata, yaitu pada daya hantar listrik. Ini ditunjukkan dengan analis dan uji lanjut dan notasinya sama semua di setiap klaster. Untuk KTK, SP, dan PH itu berbeda nyata di semua klaster. Kemudian setelah itu didapat nilai ratanya di masing-masing klaster untuk dimasukkan di kualitas dan karakteristik lahan. Jadi ini merupakan klaster 1. Di sini ada kualitasnya, temperatur, ketersediaan air, ketersediaan oksigen, media perakaran, retensi hara, toksisitas, sodisitas, dan penyiapan lahan. Untuk karakteristiknya sendiri, di temperatur itu ada suhu rata-rata. Kemudian ketersediaan air, karakteristiknya curah hujan, tahunan, kemudian yang kedua lamanya, masa kering, dan yang ketiga kelembapan. Ketersediaan oksigen, karakteristiknya drainase. Kemudian media perakaran, itu karakteristiknya tekstur dan kedalaman tanah. Jadi ini data-data dari kelima klaster bisa dilihat. Dan retensi hara, kualitas dari retensi hara itu memiliki karakteristik yaitu KTK tanah dan pH 2O. Dan toksisitas itu karakteristiknya itu salinitas, dari kualitas sodisitas itu sendiri ya, karakteristik alkalinitas, kemudian penyiapan lahan, karakteristiknya batuan di permukaan dan singkapan batuan. Dengan ini 4.2 terkait hasil evaluasi kesusahan lahan komoditas pertanian.
Jadi 4.2.1 ini menampilkan tabel hasil evaluasi kesesuaian lahan tanaman pangan. Jadi untuk tanaman ini evaluasi kesesuaian lahan secara aktual. Untuk padi, bikayu ini di semua klaster N. Jadi sangat tidak sesuai. Kemudian di jagung, pada tanaman jagung, kedelai dan kacang tanah itu hanya di klaster 1 yang sesuai marginal. Jadi untuk klaster 2 sampai klaster 5 itu tidak sesuai untuk jagung, kedelai, dan kacang tanah. Kemudian untuk sorghum di klaster 1 sampai klaster 3 itu S2 cukup sesuai, kemudian klaster 4 sangat sesuai, klaster 5 cukup sesuai atau sesuai marginal. Dengan faktor pembatas yang sudah tertera, kemudian untuk hasil evaluasi 4.2.2 ini menampilkan tabel hasil evaluasi kesesuaian lahan tanaman hortikultura. Jadi di sini untuk mentimun, cabai merah, pisang, jadi dari semua tanaman ini yang saya inventaris memiliki kesesuaian lahan tertinggi yaitu hanya di tanaman terong, yaitu di klaster 1 sampai klaster 4 itu cukup sesuai, dan klaster 5 sesuai marginal atau S3. Kemudian di tomat sayur klaster 1, 2 itu cukup sesuai, dan klaster 3 sesuai marginal, klaster 4 cukup sesuai atau S2, klaster 5 sesuai marginal. Jadi yang tertinggi hanya untuk hortikultura, pada tanaman terong dan tanaman tomat sayur. Kemudian terkait perkebunan ini ditampilkan di bab 4.2.3 bahwasanya tanaman perkebunan ini tebu N tidak sesuai dari klaster 1 sampai klaster 3 dan klaster 5. Untuk klaster 4 masih sesuai marginal. Kemudian tembakau itu sendiri dari semua klaster itu N atau tidak sesuai. Kemudian di kelapa itu klaster 1 S2 cukup sesuai, klaster 4 sesuai marginal, dan klaster 5 S2 cukup sesuai. Kemudian untuk kapas sendiri hanya di klaster 1 dan klaster 5 yang cukup sesuai. Kemudian di klaster 2 sampai klaster 4 itu sesuai marginal. Jadi dari perkebunan ini yang bisa diambil opsinya yang atau diinventaris memiliki kesesuaian lahan paling tinggi dengan kesesuaian lahan aktual, yaitu tanaman kelapa dan tanaman kapas, tapi dengan syarat hanya di klaster 1 dan di klaster 5. Kemudian peta arahan penggunaan lahan itu sendiri yang 4.3. Jadi hasil dari arahan penggunaan lahan komoditas pertanian di klaster 1 yaitu penggunaan lahannya sorghum dengan kesesuaian lahan aktual itu S2 atau cukup sesuai. Kemudian apabila dilakukan usaha perbaikan ini akan menjadi S1. Jadi bisa naik menjadi sangat sesuai atau faktor pembatas XN ini bisa hilang. Terus kemudian di klaster 2 itu ada tanaman terong atau opsi 2 bisa tomat dengan kesesuaian lahan aktual S2, faktor pembatasnya WA itu terkait kekurangan air atau kekurangan curah hujan. Kemudian ada XC, salinitas, kemudian XN, alkalinitas. Dan apabila dikasih usaha perbaikan, ini juga akan menjadi S1. Kemudian terkait sorghum, juga S2 cukup sesuai. Kemudian apabila dikasih usaha perbaikan, bisa menjadi S1. Terkait usaha perbaikan ini akan saya bahas di bab selanjutnya. Kemudian yang 4 ini sorghum sudah S1, jadi tidak memerlukan usaha perbaikan. Kemudian yang kelima terkait kelapa dan kapas, ini S2 RC, jadi ini tidak bisa tanda negatif ini tidak dapat dilakukan perbaikan karena RC ini menyangkut terkait tekstur. Kemudian ini peta arahan penggunaan lahan itu sendiri. Ini ada klaster 1 bahwasanya kuning ini sangat diarahkan, dianjurkan
untuk ditanami tanaman sorghum, kemudian yang oranye ini untuk tanaman terong dan tomat, terong atau tomat, kemudian yang hijau ini merupakan untuk tanaman perkebunan yaitu kelapa dan kapas. Kemudian di 4.4 terkait rekomendasi pengelolaan lahan. Jadi rekomendasi pemberian bahan organik yang pertama. Jadi dari hasil analisis kandungan si organik, kemudian di dalam buku evaluasi kesesuaian lahan itu di sana ada menyatakan bahwasanya kalau S1 C organiknya harus berapa. Jadi dengan harga apa dari dasar itu bahwasanya saya bisa merekomendasikan. Jadi untuk mencapai ini semisal 0,98 untuk mencapai 1,2 itu kebutuhannya untuk pemberian C organik itu berapa ton per hektar. Jadi dari perhitungan seperti itu kemudian diperoleh di klaster 1 sebesar 1,68 ton per hektar. Nah, apabila ini dilakukan menggunakan pemberiannya pupuk kandang sapi, kambing, dan ayam, otomatis juga berbeda-beda karena setelah saya ambil dari penelitian Balai Penelitian Tanah, kandungan si organik sapi, kambing, dan ayam setelah dikomposkan itu berbeda-beda. Jadi ketika itu dikonversi, apabila menggunakan jenis kompos sapi itu menghasilkan 4,1 ton per hektar, apabila kambing 5,4 ton per hektar, dan apabila menggunakan ayam 4,9 ton per hektar dari rekomendasi 1,68 ton per hektar dan seterusnya. Kemudian setelah melakukan pemberian menggunakan pupuk kandang sapi, pupuk kompos sapi, kambing, dan ayam, itu di data sekunder yang saya ambil atau yang saya acu juga mencantumkan apabila kotoran pupuk sapi atau kotoran kandang dari hewan sapi ini juga mencantumkan nilai seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi dari itu juga bisa dikonversi apabila kotoran hewan sapi ini apabila dikomposkan itu menghasilkan nitrogen berapa, fosfat berapa, kalium berapa. Dari dasar itu, maka apabila mengaplikasikan 4,1 ton per hektar, itu akan membawa atau akan terbawa di dalam kandungan kompos itu nitrogen sebesar 0,08 ton per hektar atau setara urea 0,18 ton per hektar atau 180 kg per hektar, fosfat 0,06 ton per hektar, atau setara SP36 170 kg. Kemudian ada kalium yang terbawa 0,09 ton per hektar atau setara KCl 150 kg per hektar. Jadi mungkin itu informasi yang sangat bermanfaat karena apabila mengaplikasikan pupuk kompos ini juga akan lebih efisien dalam pengaplikasian pupuk kimianya. Kemudian rekomendasi pemupukan nitrogen. Jadi dari kandungan nitrogen yang beraneka ragam ini diperoleh rekomendasi nitrogen sebesar 160 kg per hektar dan apabila dikonversi dari menjadi urea itu menjadi 347,8 kg per hektar di semua klaster. Kemudian terkait rekomendasi pemupukan fosfat, di kandungan fosfat itu sendiri, kemudian rekomendasi fosfat itu diperoleh sama dari buku petunjuk teknis evaluasi lahan. Di situ menyatakan tanaman A fosfat harus dalam harkat segini atau dalam kandungan berapa. Jadi untuk menaikkan menjadi S1 maka diperoleh rekomendasi fosfat ini sebesar 23,14 kg per hektar. Apabila dikonversi ke SP36 yaitu 147,25 kg per hektar dan seterusnya sampai klaster 5. Jadi ini merupakan ada rekomendasi itu berdasarkan
buku petunjuk teknis evaluasi lahan yang menyatakan bahwa tanaman A kandungan fosfat di dalam tanahnya harus berapa. Jadi seperti itu. Kemudian kekurangan dari tanah itu sendiri atau kandungan dalam tanah itu apakah sudah mencukupi atau kekurangan. Apabila kekurangan, maka direkomendasikan berapa kilogram per hektarnya. Kemudian rekomendasi pupuk kalium sama. Kemudian di sini ada di klaster 1, ini malah mengalami kelebihan, jadi otomatis tidak dilakukan pemupukan di klaster 1 karena kandungan kaliumnya sudah sangat sesuai atau sudah cukup. Untuk klaster 2 ini ada 51,81 kg per hektar, dan di klaster 3 hanya membutuhkan 7,61. Ini kemudian di klaster 4 dan 5 sudah tertera di dalam tabel tersebut. Ini teknisnya sama, kayak seperti pemupukan nitrogen dan fosfat. Kemudian ini terkait pemupukan gipsum. Jadi rekomendasi pemupukan gipsum menggunakan PT Satona. Ini sebuah produk. Jadi karena gipsum itu beraneka ragam kandungan Ca-nya, jadi saya hanya menyebutkan salah satu agar lebih jelas berapa yang saya pakai kandungan Ca dalam gipsum tersebut. Jadi di klaster 1 ini kandungan kalsiumnya, kemudian berapa kekurangannya, muncullah menjadi rekomendasi kalsium. Rekomendasi kalsium kemudian dikonversi menjadi rekomendasi pemupukan gipsum yang sudah tertera 6,53 ton dan seterusnya. Jadi di dalam gipsum dalam PT Satona itu ternyata ada kandungan sulfur, fosfat dan fosfat yang juga cukup sangat tinggi. Jadi apabila mengaplikasikan fosfat di klaster 1 semisal 6,53 ton per hektar, itu juga akan membawa 2,74 ton per hektar, fosfat 39,17 kg per hektar, atau apabila dikonversi atau setara SP36, fosfat yang terbawa dalam pengaplikasian gipsum tersebut sebesar 108,79 kg per hektar. Kemudian ini terkait teknis budidaya di lahan salin. Jadi di dalam ini garam putih ini menunjukkan puncak pengumpulan garam. Jadi hasil dari evaporasi, garam terbanyak dari penelitian FAO merupakan di wilayah paling ujung ini. Kemudian agak larut semakin ke bawah. Jadi mengikuti pergerakan air garam yang terbawa ini. Di rekomendasi dari teknis budidaya lahan salin itu sendiri dibuat juringan. Jadi seperti mirip dasar legowo, di mana ada gulutan, kemudian tanamannya di bawahnya gulutan. Jadi di mana tempat itu di titik evaporasi paling rendah, karena tertutup samping-samping kanan kirinya. Kemudian dari gulutan ini juga bisa dilakukan pemulsaan atau pengairan irigasi tetes. Kemudian dari teknis got atau drainase sendiri, lebar yang digunakan, lebar juringan ini, lebar gulutan, lebar lahan tanamnya itu minimal 8 meter. Jadi dilakukan setiap 8 meter, kemudian ada got lebar 2 meter dan dalamnya 3 meter. Jadi ini digunakan untuk mengatur air untuk melakukan irigasi dan drainase sesuai kedalaman perakaran. Jadi inilah untuk rekomendasi teknis budidaya di lahan salin. Kemudian terkait pembuangan natrium dari daerah perakaran, ini apabila nilai awal DHL itu berkisar 8-10 milisiemens per cm, itu membutuhkan air sebanyak 315 mm. Nah, jadi apabila nanti saya menggunakan air artesis atau air sumber irigasi di masing peta-peta yang sudah dijelaskan tadi, apabila menggunakan
salah satu sumber, semisal di petak 25 ini, dalam melakukan pembuangan natrium ini dibutuhkan 34 hari untuk lahan 1 hektar. Jadi ini sangat tidak efisien, maka perlu pembangunan terkait eksplorasi air dalam tanah, tetapi tetap menjaga konservasinya. Jadi apabila hanya menggunakan sumber irigasi yang sudah tertera ini, kemungkinan besar sangat lama untuk melakukan pembuangan natrium pada daerah perakaran. Tapi penelitian ini juga dilakukan pada puncaknya musim kemarau, bulan Agustus, di mana terjadi di wilayah tersebut memiliki 0 mm curah hujannya. Kemungkinan juga apabila nanti ada pada waktu musim-musim hujan, kemungkinan besar juga sumber air artesis ini juga akan meningkat. Kemudian terkait 4.4, klasifikasi tanah berdasarkan kepekatan garam dan perbaikan tanah salin sodik. Dia apabila diklasifikasi, ternyata di setiap klaster itu memiliki kelas tanah salin sodik. Jadi nilai DHL-nya tinggi, garam-garam terlarutnya juga tinggi. Jadi dari sini banyak melakukan perbaikan-perbaikan. Yang pertama yaitu terkait pengaplikasian gipsum sebagai pembenah tanah, pupuk kandang dan pupuk hijau sama untuk pembenah tanah. Kemudian pupuk hayati sebagai pembenah. Pupuk hayati ini ada salah satu deskripsi saya sudah saya cantumkan bahwasanya seperti bakteri endofitik yang banyak saya kumpulkan dari penelitian. Bakteri endofitik ini ketika diaplikasikan di lahan salin mampu meningkatkan N total dalam jaringan tanaman, tapi tidak mampu menambah N total di dalam tanah itu sendiri. Karena bakteri endofitik itu langsung bersimbiosis dengan jaringan tanaman. Di pupuk hayati ini sangat bermanfaat karena langsung menyerap dari rhizosfer dan bersimbiosis langsung dengan jaringan tanaman tanpa melalui tanah itu sendiri. Meskipun tanahnya N totalnya atau N rezekinya tidak meningkat, tapi di jaringan tanaman N-nya sangat meningkat secara signifikan. Kemudian pemberian mulsa jerami ini digunakan untuk mengurangi evaporasi di lahan tersebut yang terjadi. Jadi kemudian di bab 5 sendiri kesimpulan dan saran. Yang pertama, hasil evaluasi kesulitan untuk komoditas pangan sebagai berikut. Sorghum dikategorikan sangat sesuai di klaster 4, sedangkan untuk klaster 1 dan 3 dikategorikan cukup sesuai S2. Sementara itu, hasil evaluasi kesulitan untuk komoditas hortikultura adalah tomat dan terong dikategorikan cukup sesuai atau S2 di klaster 1, 2, dan 4. Dan untuk komoditas perkebunan seperti kelapa dan kapas dikategorikan cukup sesuai S2 di klaster 1 dan 5. Dan yang kedua, arahan rekomendasi penggunaan lahan komoditas pertanian di klaster 1 yaitu sorghum dengan faktor pembatas alkalinitas, untuk klaster 2 terong atau tomat dengan faktor pembatas tingginya curah hujan, salinitas dan alkalinitas tanah, untuk klaster 3 sorghum dengan faktor pembatas kurangnya kedalaman efektif, tingginya salinitas alkalinitas tanah, untuk klaster 4 sorghum tidak ada faktor pembatas, dan untuk klaster 5 kelapa atau kapas dengan faktor pembatas kurangnya kedalaman efektif. Kemudian yang ketiga, rekomendasi pemupukan organik NPK dan gipsum di klaster 1 sebesar 1,7 ton per hektar, kemudian untuk N-nya 160 kg per hektar, kemudian P itu sendiri 23 kg per hektar, K-nya 0 kg per hektar, dan untuk gipsum itu 6,5 ton per hektar. Untuk klaster 2 itu sendiri, C organik membutuhkan 4,11 ton per hektar, N-nya 160 kg per hektar, P 26 kg per hektar, K 26 kg per hektar, dan gipsum 7 ton per hektar. Untuk klaster 3, 4,3 ton per hektar untuk C organik, 160 kg per hektar untuk nitrogen, kemudian fosfat sendiri membutuhkan 21 kg per hektar, K membutuhkan 4 kg per hektar, dan gipsum membutuhkan 8,45 ton per hektar. Klaster 4
itu membutuhkan nitrogen sebesar 4,75 ton per hektar, P membutuhkan 160 kg per hektar, K membutuhkan 30 kg per hektar, kemudian gypsum sebesar 8,45 ton per hektar. Klaster 5 itu ada 5,35 ton per hektar untuk nitrogen, untuk uji organik 160 kg untuk nitrogen, 27 kg per hektar untuk fosfat, kemudian 59 kg per hektar untuk kalium, dan 8,1 ton per hektar untuk gypsum. Kemudian kesimpulan nomor 4 terkait rekomendasi pengolahan lahan antara lain 1. Penggunaan varietas tanaman, toleran salinitas dan alkalinitas. Ini juga sudah saya cantumkan terkait varietas yang digunakan untuk sorghum dan tomat. Yang sudah saya cantumkan di deskripsi saya. Tapi untuk tanaman kelapa karena hollow fit jadi tahan salin kalau tidak lebih dari 10 milisiemens DHL-nya, jadi tidak saya cantumkan untuk varietas kelapa. Nomor 2 terkait teknis budidaya lahan salin menggunakan sistem irigasi dan got. Yang ketiga memberikan air segar rendah DHL setinggi 315 mm untuk membuang natrium dari daerah perakaran. Yang keempat terkait memberikan bahan pemindah tanah berupa bubuk kandang dan gypsum untuk mengurangi cekaman salinitas dan alkalinitas. Yang kelima pengaplikasian pupuk hayati yang dapat meningkatkan serapan nitrogen dan pengaplikasian cendawan mikorizа untuk mengoptimalkan serapan hara fosfat di dalam tanah. Yang enam penggunaan mulsa dan menggunakan sistem tumpang sari untuk mengurangi evaporasi serta meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Kemudian 5.2 saran itu sendiri hasil arahan penggunaan lahan komoditas pertanian beserta rekomendasinya bisa digunakan acuan untuk melakukan pembuatan D4 percobaan di lahan penelitian dengan sehingga penelitian ini akan semakin valid dan bisa digunakan untuk kebijakan penataan penggunaan lahan sesuai dengan kondisi karakteristik lahannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya kembalikan ke Pak Bambang. Terima kasih Safri. Saya kira ya, kita lihat bersama hasil penelitian ini, hasil presentasi ini sangat komprehensif ya, mulai dari survei ya, persiapan survei, analisis tanah, kemudian clustering, luar biasa ini. Jadi pemetaan, kemudian juga analisis evaluasi lahannya, masuk S1, S2, atau bahkan tidak sesuai, tanaman apa saja yang termasuk sesuai dan tidak. Tadi kita lihat ada sorghum, ada sayur, tomat, terong, kemudian kelapa dan kapas, sampai ke rekomendasi baik pemupukan maupun pengelolaan. Wah, ini lengkap banget ini. Mahasiswa bisa mengikuti seperti Safri, tapi ya nanti kalau patokannya seperti itu pada takut. Tidak harus seperti itu ya. Saya memaksimalkan kemampuan Safri ya, supaya ya menunjukkan bahwa sebetulnya mahasiswa-mahasiswa itu mampu sampai batas itu ya. Jadi kalau mampu kenapa tidak? Tapi kalau tidak harus semuanya seperti itu, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi biasanya kalau mampu akan saya push supaya, karena ini akan membawa Anda semua ke karir ya. Nanti itu pasti akan berpengaruh ke karir, karena hasil penelitian nggak akan lupa. Saya penelitian tahun 80-an sampai sekarang ya masih ingat hasil penelitian saya seperti apa, masih ingat terus ujiannya seperti apa ya masih ingat. Dan itu mendasari kita dalam melangkah untuk meniti karir. Jadi itu baik, mudah-mudahan itu menginspirasi mahasiswa semua yang ikut ini. Supaya melengkapi seminar ini, saya minta ada tanggapan, ada masukan, ada pertanyaan, baik yang sekedar ngetes maupun yang
bertanya betul nggak masalah, ya memberikan saran juga nggak masalah. Silahkan ya, ada satu termin saya buka dulu 3 penanya. Silahkan. Permisi Pak, izin bertanya, izin menanggapi. Ya, oke, Elma. Sebelumnya selamat kepada Mas Afri karena sudah melaksanakan presentasi seminar hasil dengan materi sekompleks ini. Yang saya ingin tanyakan sesuai judulnya yakni rekomendasi kan. Nah, Mas Afri ini bagaimana cara menyampaikan rekomendasi itu dengan baik, apalagi tadi kan juga banyak terdengar itu kata-kata yang mungkin kalau orang awam itu susah mengerti. Nah, itu bagaimana cara menyampaikan rekomendasi dengan baik. Terima kasih. Oke. Caranya menyampaikan ya, Sapri ya. Berarti masih belum baik ini Sapri. Menurut Elma ya. Oke, yang lain. Izin bertanya Pak. Arisona ya. Silahkan Arisona. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat. Sebentar Pak. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Safri yang sudah melakukan seminar hasilnya. Semoga lancar terus sampai SP. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan dari rekomendasi yang Safri jelaskan itu ada di sana pembuatan irigasi itu sampai kedalaman 3 meter kalau nggak salah. Nah, sebenarnya dalam pendekatan memberikan rekomendasi, itu yang kita lihat itu dari segi aksesibilitas dalam artian kemudahan melakukan atau dari segi ekonominya gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi ilmu juga buat teman-teman sebenarnya dalam melakukan kesesuaian lahan itu yang kita lihat untuk memberikan rekomendasi itu adalah kemudahan kita melakukan atau mengatasi faktor pembatasnya itu atau sebenarnya dari segi ekonominya. Nah, kemudian juga tadi dijelaskan juga bahwasanya ada perhitungan ada perhitungan berapa lama, berapa hari dalam mengatasi NA gitu ya. Nah, sebenarnya dalam perhitungannya itu seperti apa gitu. Apalagi mungkin kita ketahui bahwasanya dari lokasi yang disampaikan kan lokasinya juga ada di daerah pesisir gitu yang mungkin notabene juga ada intrusi air laut yang dapat mengganggu kenaikan dan penurunan dari NA itu sendiri kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi. Terima kasih. Ya. Makasih Arisona ya. Pertanyaan yang bagus ya. Oke, satu lagi untuk termin ini. Silakan. Ayo. Izin bertanya, Bapak. Ya, Kokom. Sebelumnya saya memberi selamat kepada Gus Safri yang telah melaksanakan penelitian sampai ke semas ini. Semoga kedepannya bisa lancar sampai SP maupun sampai kalau profesor pun ya nggak apa-apa. Amin. Amin. Ya. Yang saya tanyakan ini Bapak, saya tadi melihat parameter-parameter di evaluasi kesesuaian lahan ada beberapa parameter ya Pak. Sedangkan ada sumber yang saya dapat di Balai Penelitian Pertanian itu tahun 2011 itu ada parameter yang tidak ada di parameternya Safri ini Bapak. Ada parameter bencana alam Bapak. Bencana alam. Nah, menurut saya itu penting untuk diketahui oleh pengguna lahan soalnya kalau sudah bencana alam tindakan apapun kalau bencana alamnya tidak diatasi itu merupakan hal yang percuma untuk kita lakukan budidaya Pak. Nah, kan kita mengingat di lokasi ini dekat dengan wilayah pantai ya Pak. Jadi pasang surut air lautnya maupun ada curah hujan limpasan air ke laut nanti mungkin bisa berdampak kepada pertanian di wilayah tersebut nih Pak. Nah, apakah histori ataupun dalam 1 tahun
satu tahun itu ada kejadian yang bisa dijadikan arahan pengolahan lahannya tersebut. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Jadi mungkin ya, Pak, saya kira sudah kok. Sudah, Bapak. Terima kasih masukan yang bagus ini. Nanti sudah bagus-bagus oleh Safri dikelola begini-begini, tsunami datang. Oke, bencana alam. Oke, silahkan Safri untuk menanggapi 3 penanya ini. Silahkan. Baik, terima kasih semua atas pertanyaannya. Mungkin nanti apabila jawaban saya kurang, untuk menjawab itu kurang lengkap, bisa langsung feedback. Jadi yang pertama terkait Ilma Indonesia yang menanyakan rekomendasi. Di dalam judul saya itu rekomendasi penggunaan lahan. Di situ di dalam klaster 1 sudah saya petakan bahwasanya ini ya ditanami untuk tanaman untuk tanaman sorghum dan seterusnya. Jadi kemudahan dalam penampilan secara visual ini atau saya tampilkan secara visual dalam bentuk peta itu juga memudahkan agar setiap orang ketika melihat, oh di peta-peta ini ternyata bagusnya ditanami ini dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian terkait rekomendasi pemberian pemupukan, rekomendasi pemberian bahan pembenah tanah, semua sudah saya sebutkan. Apabila menggunakan organik itu saya juga cantumkan apabila menggunakan pupuk kandang kotoran hewan sapi, ayam, dan kambing itu berapa-berapa. Jadi untuk nitrogen, kalau urea itu berapa, fosfat itu, jadi orang melihat tidak perlu mengkonversi. Apabila ini dikonversi ke fosfat atau STP36 berapa ya. Jadi pupuk-pupuk yang saya gunakan ini merupakan pupuk yang umum digunakan untuk petani. Jadi cuman begitu saya caranya untuk mempermudah untuk setiap orang apabila melihat tulisan ini tidak membingungkan. Jadi semua saya konversi. Mungkin dari Ilma apakah ada feedback atau sebagainya? Sudah, terima kasih. Saya saja yang kurang paham. Terima kasih. Karena terlalu banyak data, Elma bingung. Ya, tapi saya kira nanti saya akan berikan nanti terakhir aja lah. Tapi masukan Elma saya kira penting. Silakan yang kedua, Safri. Baik, yang kedua terkait pertanyaan oleh Ari. Tadi paman saya bertanya terkait GOT. Jadi untuk mengatasi faktor pembatas itu apakah mungkin seperti kedalaman 3 meter itu diimplementasikan. Jadi di sini dalam penelitian itu agak menghiraukan apakah nanti bisa diimplementasi atau tidak. Yang penting penelitian itu memberikan atau berdampak besar apabila dilakukan. Jadi untuk ketimbangan sosial itu dipikirkan setelah penelitian itu terjadi, setelah penelitian itu berlangsung. Seperti saya kutip juga ketika di Aceh yang sudah terkena tsunami, di situ lahan semua wilayahnya menjadi salin berkisar antara 20 DHL-nya. Itu di sana hanya merekomendasikan minimal 30 cm untuk GOT. Jadi terus kemudian ada yang meneliti terkait kedalaman GOT yang paling baik untuk budidaya di lahan salin ini. Nah, kedalaman yang terbaik ternyata pada kedalaman 3 meter minimal. Jadi itu yang saya rekomendasikan. Kemudian nanti setelah implementasi hanya 30 cm atau dan sebagainya itu tidak masalah, yang penting cara pola tanamnya itu benar, maksudnya dengan sistem juringan, apa yang sekiranya usaha konservasi paling mudah dilakukan oleh petani atau pemberi kebijakan,
mungkin bisa dipakai hanya seperti atau hanya sebagian-sebagian saja, itu tidak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan Ari yang belum saya jawab. Itu tadi kaitannya dengan lamanya mencuci NA tadi. Ada hitungan seperti apa? Oke, Pak. Terkait lamanya pencucian NA itu sebenarnya itu sebuah buku yang saya kutip dari FAO tahun 2005, bahwasanya melakukan analisis regresi korelasi, di mana di situ sudah ada rumus dan kemudian dijadikan dalam tabel untuk memudahkan rekomendasi, bahwasanya apabila nilai di sana 8 desisimen per sentimeter sampai 10 nilai DHL-nya, itu diperlukan air setebal 315 mm untuk menghilangkan natrium dari daerah perakaran. Jadi modelnya seperti itu, sudah dalam tabel, kemudian saya kutip. Nanti beda lagi apabila DHL-nya 20, 30, dan seterusnya. Berapa tebal air yang harus dikasihkan untuk menghilangkan natrium dari daerah perakaran. Juga Itu, dikaitkan dengan debitnya ya, Sabri ya. Debit sumber air yang fresh water tadi. Dihubungkan dengan debit air. Maksudnya untuk saya di situ diasumsikan, tidak mengasumsikan adanya hujan, tapi apabila menggunakan hanya memanfaatkan air artesis itu sendiri, maka ketika dikonversi untuk memenuhi air setebal 315 mm per hektar itu diperlukan waktu yang sudah saya konversikan ke hari dalam tabel tersebut. Itu Ari, jelas Ari? Arizona. Ya wes, terus ke pertanyaan yang ketiga, Sabri. Oke, Bapak. Jadi pertanyaan terkait komar tadi memang sangat sedikit saya singgung dalam penelitian saya, karena di dalam minim penelitian di sana seperti perubahan garis pantai setiap tahun, apakah di sana terjadi peningkatan muka air laut dan penurunan daratan dan sebagainya, itu belum ada diteliti sama sekali untuk wilayah utara yang spesifik di wilayah perkebunan Bandongan. Jadi kapan perkebunan Bandongan terendam itu tidak bisa diprediksi. Untuk lahan sendiri, apakah ada bahaya banjir dan sebagainya, setelah saya wawancara dengan para pegawai, karena terkait banjir ini memang diperbolehkan hanya hasil dari wawancara. Jadi di sana itu ternyata tidak sampai kayak banjir, cuman ada genangan pun tidak sampai 1 hari. Itu pun terjadi apabila memang curah hujannya tinggi. Jadi tidak selalu wilayahnya tergenang terus-menerus. Tapi dengan catatan memang air tanah di sana itu dangkal. Jadi problematikanya hanya seperti itu. Dengan air tanah dangkal itu, kemudian ada teknis budidaya salin menggunakan got itu sedalam 3 meter, itu tujuannya untuk melakukan pengamatan seperti drainase. Jadi agar mudah nanti semisal tanamannya tinggi, kebutuhan airnya. Jadi dalam mengontrol air itu sangat mudah apabila got itu diimplementasikan sedalam 3 meter. Mungkin dari Komar ada yang belum saya sampaikan terkait pertanyaannya. Silakan Komar. Sudah Bapak. Untuk saat ini cukup Bapak. Sudah, nanti mungkin ada pertanyaan bisa lanjut Bapak. Oke, masih saya buka lagi termin kedua. Silakan. Saya, Pak. Siapa lagi? Katon, Pak. Katon, ayo silakan Katon. Iya, terima kasih.
Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada Mas Afri, telah melakukan semhasnya. Pertanyaan saya adalah untuk data-data ini mungkin secara umum saja. Jadi untuk data-data tersebut kan sifatnya dinamis gitu, setiap waktu berubah, baik data fisik atau kimianya. Nah, yang saya tanyakan di sini terkait rekomendasi atau arahan di tulisan yang Mas Afri buat ini, dari penelitian yang Mas Afri buat ini, apakah Mas Afri mengetahui atau menyimpulkan juga untuk kebermanfaatannya atau kebermanfaatan dari penelitiannya ini hingga berapa tahun seperti itu, Mas? Karena kan untuk sifat-sifat tanah dan lain-lain kan berubah tiap waktunya. Nah, itu kebermanfaatan dari data yang dihasilkan dari penelitian ini itu sampai berapa tahun seperti itu. Terima kasih. Sudah. Ya. Bisa Jadi langsung. masa kadaluarsa kayaknya gitu dah. Iya, Pak. Ya, makasih Katon. Yang berikutnya ada lagi pertanyaan? Boleh, bisa langsung saya jawab biar enggak lupa nanti. Oh, ya wes jawaban sih. Enggak, Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari Katon. Jadi terkait data yang saya gunakan. Jadi yang pertama itu ada iklim. Jadi di situ ada curah hujan, suhu yang saya buat untuk penentuan kualitas dan karakteristiknya. Kemudian ada sifat fisik. Kemudian sifat fisik itu ada tekstur dan kedalaman efektif. Itu juga sangat lama apabila berubahnya. Seperti tekstur pun banyak peneliti yang melaporkan bahwasanya tekstur tidak akan berubah. Jadi membutuhkan waktu yang berabad-abad untuk mengubah tekstur itu atau melalui pelapukan dan sebagainya. Kemudian di sifat kimia saya tadi sudah mencantumkan di tabel penentuan dan karakteristik kualitas dan karakteristik lahannya. Itu sifat kimia yang saya cantumkan hanya pH, KTK 2 itu saja. Kemudian ada salinitas dan alkalinitas. Jadi kenapa CNPK itu tidak saya masukkan? Karena itu CNPK itu masa rekomendasinya itu lebih relatif berubah-ubah setiap tahunnya. Jadi CNPK itu tidak saya masukkan di dalam untuk mencocokkan apakah evaluasi komoditas. Bentar, Pak. Ini ada gangguan suara. Jadi di situ enggak, masih dengar. Okay, bahwasanya CNPK ini tidak saya gunakan. Jadi itu dasarnya karena cepat berubah di lahan. Di rekomendasi itu berguna hanya mungkin sesaat, 2 tahun atau 1 tahun. Apabila itu sudah seperti C organik sudah diaplikasikan sesuai rekomendasi, otomatis C organik dalam tanah kemungkinan besar konsentrasinya berapa persen. Oleh karena itu untuk sifat kimia seperti itu tidak saya masukkan dalam penentuan kebijakan apakah di sana nanti sesuai dengan tanaman ini, dengan tanaman ini, tanaman A, tanaman B. Jadi tanaman A, tanaman B itu hanya saya, parameternya itu hanya iklim, fisik, kimia hanya beberapa yang sifatnya tidak dinamis. Jadi seperti itu, Pak. Untuk CNPK tidak saya masukkan ke dalam penyesuaian atau matching untuk setiap tanaman itu sendiri. Itu Katon ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi sifat tanah itu ada yang inherent, dinamis ya. Inherent itu bawaan. Bawaan itu sulit dirubah ya. Ya bukan berarti tidak bisa ya, bisa, tapi itu hampir tidak mungkin. Ya. Tekstur kecuali bawa bertruk-truk pasir atau bertruk-truk clay baru dicampurkan. Tapi secara umum kalau kedalaman juga kecuali ada bencana tadi itu kekubur ya, sehingga kedalamannya nggak kelihatan untuk
awal apa ini setelah dikubur itu ya. Ya saya kira benar Safri tadi ya. Jadi yang dipakai untuk itu adalah yang sifatnya statis, cenderung statis ya, bukan yang dinamis gitu. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan sebelum saya mengevaluasi? Oke, kayaknya sudah capek juga ya. Sekarang gantian saya. Yang pertama adalah tadi istilah data sekunder di depan Safri itu ada yang tidak pas tadi. Ada yang coba mengenai data sekunder tadi itu. Apa saja tadi itu, Safri? Nah ini pengamatan biofisik lahan. Ini kan analisis data sekunder. Itu. Oke Pak, sebentar ya Pak. Ada laptopnya agak ngelek-ngelek. Tadi sudah bisa tadi. Ini Pak, oke. Loh, ya ini data sekunder. Oke. Itu kemiringan lahan dengan menggunakan upnif level itu kan kamu ukur sendiri tadi. Oke, pengamatan secara primer. Sebenarnya ini analisis pengamatan biofisik lahan dan pengambilan data sekunder, Pak. Oh, nah itu hati-hati ya. Kemudian terkait dengan curah hujan, hasil tadi curah hujan coba. Yang gambar grafik, nah ini grafikmu ini berapa tahun, Safri? 15 tahun, Pak. 15 tahun. Itu kan berupa rata kan, rata-rata kan? Rata dari setiap bulannya. Nah, itu berarti tulisi rata curah hujan. Selama periodenya itu, Pak. Iya, enggak usah. Periodenya di judul nanti, ya. Tetapi di grafik itu rata curah hujan. Oke, Bapak, siap. Terima kasih. Jadi kalau begitu dikira bukan rata. Kemudian di peta topografi tadi terlalu kecil itu, Safri. Nggak bisa dibaca itu. Anunya apa? Itu dibesarkan itu ya. Nah, peta-petanya tadi nggak bisa lihat. Terus kamu data-data, kalau ini kan skripsi ini dalam bahasa Indonesia, toh. Jangan pakai titik ya, pakai koma. Jadi 5,5 itu ya koma, jangan titik. Ya. Kecuali nanti internasional, nah itu 1,1 debit air. Itu kan titik itu ya. Iya Pak, siap. Nah itu harus koma, karena ini bahasa Indonesia ini. Kecuali nanti ditulis secara internasional. Kemudian pengelompokan data yang tadi terkait clustering, coba. Judul clustering. Nah ini pengelompokan data ini berdasarkan apa ditulis? Oke Pak. Metodenya ditulis. Analisis ya? Bukan di situ loh. Pengelompokan data berdasarkan sifat apa? Oh enggak Pak, siap. Berdasarkan karakteristik sifat fisik lahan. Nah iya, sifat fisik atau karakteristik fisik tanah atau lahan. Karena nanti biar nggak bingung ya. Kemudian di gambar grafik tadi, nah ini di gambar grafik coba besarkan.
ini nggak boleh seperti itu, Safri. Kemarin saya nggak sempat mengoreksi yang ini ya. Jadi dalam satu grafik seperti ini kan yang anggapannya dalam satu grafik. Itu kalau ada notasi A, itu berlaku untuk semuanya, Safri. Meskipun di kamu tulis ini kedalaman, ada pasir, debu, clay. Jadi nggak begitu ya. Kalau kamu mau membandingkan kedalaman ya kedalaman saja. Kemudian sebelahnya grafik baru pasir saja, debu saja, clay saja. Oke, Pak. Berarti satu-satu ya, Pak. Ya, Oke. tapi bisa dijejer, tapi grafik yang berbeda-beda. Oh, oke. Berarti dalam satu kelompok kan. Ya, nah. Oke. Kalau gini, loh, ini A, beda apa? Nanti kalau ada ditulis huruf dengan kolom dengan huruf yang sama berbeda nyata, loh itu tidak berbeda nyata itu. Jadi itu ya. Kemudian tadi kamu mengatakan tentang RC ya. RC tadi apa pembatasnya? Faktor pembatas RC tadi itu. Iya, RC. Pak. Oke, tekstur, Pak. Media perakaran, Pak. Lah, media perakaran tidak hanya tekstur kan? Ada kedalaman efektif, Pak. Nah, apa membedakan? Kamu ngomong tekstur, tapi di situ ada. Jadi jangan bilang begitu kalau memang bisa dua-duanya ya. Bilang media perakaran. Di dalamnya ada tekstur dan kedalaman. Kedalaman. Oke, siap. Iya toh? Oke. Tidak hanya tekstur. Kemudian satuan pupuk kimia. Satuan pupuk kimia jangan gunakan ton ya. Kemarin yang pupuk kimia. Nah, yang urea yang tadi itu. Kan kamu sebelum ini kan pakai ton per hektar itu. Nah itu. Oke, Pak. Untuk konversi ke pupuk kandang ke setara dengan pupuk kimia. Nah ya itu sendiri-sendiri saja. Kamu sendiri kan jangan disamakan anunya. Jadi misalnya kompos pakai ton per hektar, tapi kalau KCL, SP36, urea ya jangan ton per hektar. Oke, Bapak, siap. Per hektar. Jadi dipisah aja nggak apa-apa. Bukan berarti dipisah tabelnya, itu nanti satuannya sendiri di bawah. Nah, di bawahnya yang rekomendasi pemupukan organik itu pakai ton per hektar ya. Tapi begitu itu dikasih garis shred kilogram per hektar gitu. Terus nitrogen dalam persen apa ini? Ini, Pak, nitrogen ini, Pak. Nah, Oke, ton per hektar juga. itu juga ton per hektar. Oke. Oke, ya di aja pakai kilogram lebih mendekati ya, kilogram per hektar. Oke, terus nah ini yang terkait dengan pupuk hayati ya, pupuk hayati. Kira-kira yang pupuk hayati itu tadi kamu sudah jelaskan ya, yang penggunaan pupuk hayati menggunakan apa aja? Oke, Pak.
terkait pupuk hayati. Jadi di sini ada pengaplikasian perendaman benih dengan bakteri penambat nitrogen menggunakan pupuk hayati endofitik. Nah, agak diperjelas ya pupuk hayatinya ya. Kalau perlu menunjuk apa yang dari hasil penelitian sebelumnya, mikorrhiza, jamur mikorrhiza, penelitian yang banyak itu jamur mikorrhiza yang apa gitu ya misalnya. Jadi maksud saya supaya lebih applicable ya, bukan kulitnya saja pupuk hayati, pupuk hijau macam-macam ya. Mungkin yang tepat yang ada di situ apa, termasuk pupuk kandang yang dekat di situ sapi, kambing, ayam, oke. Pupuk hijau apa? Legum, ini glyriside apa. Pupuk hayatinya apa? Kemudian tadi dalam penulisan kamu selalu putus itu ya. Padahal yang diputus itu kalau menunjukkan tempat. Kalau dipukul ya jangan D-nya diputus. Oke, Pak. Siap. Di kesimpulan tadi kayaknya di apa tadi itu? Dipupuk ya D-nya digabung. Bukan di mana tadi itu? Di klaster nih nggih, Pak. Hah? Ya, pokoknya kalau boleh itu di klaster ini boleh. Memang iya itu menunjukkan tempat, tapi ada tadi itu yang kamu cari lah. Oke, Pak. Kemudian coba di kesimpulan 3. Di kesimpulan 3 ya, ini tadi itu jangan, karena ini kesimpulan ya. Kesimpulan itu umumnya dalam satu kalimat. Jadi sebaiknya kalau kamu pindah klaster, karena kalau nggak pindah klaster 2 langsung sekian ton itu kalimat nggak sempurna itu, Safri ya. Oke, Pak. Jadi sebaiknya bukan titik, tapi di situ titik koma. Kalau titik koma, klaster 2, lah klaster 2 malah buat titik koma nih. Itu titik 2, bukan titik koma. Titik koma itu berhenti sementara. Jadi klaster 1 itu bukan klaster 1 titik koma, bukan. Klaster 1 titik 2. Nah, titik komanya itu ada di, misalnya sudah dan 6,5 ton per hektar. Titik koma, itu klaster 2.2, dan seterusnya. Itu ya, Safri ya. Oke, Pak. Siap. Terima kasih. Oke, saya kira itu. Terima kasih kepada semuanya yang ikut dalam seminar ini. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi semuanya dan memberikan masukan bagi Safri untuk menyiapkan ujiannya. Saya kira itu. Segera saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Ya, selamat Safri. Oke, Pak.